ceramah menghujat pemerintah. Tidak ada, dalam Islam itu tidak ada perintah untuk menghujat pemerintah. Bahkan adanya kalau kamu mau mengingatkan pemerintah, maka dekati baik-baik, omongi yang baik-baik. Bahkan ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun diminta untuk menasihati Fir'aun pun dinyatakan wa qula lahu qaulan layyina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gagara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang cukup menarik dari seorang ustadz yang kemudian memberikan tamparan keras bagi para pendai-pendai yang selalu melontarkan hujatan-hujatan atau ujaran-ujaran kebencian dalam setiap ceramahnya. Karena memang bahwa agama melarang yang namanya menebar kebencian, memberikan hujatan-hujatan kepada pemerintah. Dia mengilustrasikan, memberikan iktibar bagaimana sejarah di zaman Nabi Musa di era kepemimpinan Fir'aun. Bagaimana kita ketahui, Fir'aun ini adalah raja yang begitu kejam. Tetapi Musa sebagai utusan Allah diutus untuk kemudian mendakwah kepada Bani Israel dan kaum Fir'aun. Musa diperintahkan untuk kemudian mendatangi Fir'aun dengan berbahasa yang lemah lembut. Sekalipun kita tahu bahwa Fir'aun ini adalah seorang raja yang kejam. Kenapa kemudian Musa diperintahkan seperti itu? Artinya apa? Bahwa dalam mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Tuhan, hendaknya dihiasi dengan perkataan yang lemah lembut, yang ramah, demi mengajak orang kepada jalan kebenaran. Hanya dengan cara demikian maka itu bisa menggugah hati dan perasaan para khalayak. Dan hal yang berbeda yang sering kita lihat dari berbagai ceramah-ceramah, banyak di antara mereka yang menghujat, menebar kebencian terhadap pemerintah kita. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengatakan bahwa pemerintah Jokowi ini laksana pemerintahan Fir'aun. Ini sangat-sangat menyesakkan dan jelas bahwa ini adalah ujaran kebencian. Di Indonesia ada presidennya nggak? Presiden Indonesia kayak apa? Fir'aun. Dan presidennya tenggelam. Fir'aun nggak bisa kalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar semua. Allah. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah kekuasaannya ya Allah. Amin. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya ya Allah. Jadi sekarang banyak kiai, ustadz, gus, bahkan habib yang menggadaikan akidahnya ditukar dengan uang, ya, menjual pesantrennya. Akunya juga tadi oligarki ya. Apa oligarki itu? Adalah pemerintahan atau sistem yang dipimpin oleh satu kelompok kecil. Boleh orang, boleh tentara, boleh polisi, boleh apapun, tapi kelompok kecil. Oke, terus kemudian, nah ternyata rezim ini mendewakan riba, makan riba, hutang riba, bangun jembatan hutang riba, jembatannya mangkrak, nggak bisa bayar, pajak dinaikkan, sembako dinaikkan, rakyat dicekik. Punya santet tak santet, asu kabeh. Ini bukan kasar Pak. Kalau saya ngomong asu ke sampean dosa, saya asu dosa Pak, salah saya, cacat moral saya. Tapi kalau ke penguasa dolim, asu kamu, pahala Pak. Ceramah menghujat pemerintah. Tidak ada dalam
Musa dengan Nabi Harun diminta untuk menasihati Fir'aun pun dinyatakan wa qula lahu qaulan layyina. Wa qula lan ngomong sapa sira loro Musa lan Harun lahu maring Fir'aun kaulan kelawan pengucap layyinan kang lemah lembut. Apakah penceramah-penceramah sekarang itu sudah lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun sehingga berhak memaki-maki pemerintah? Apakah pemerintah kita sudah lebih jahat daripada Fir'aun sehingga layak kita maki-maki? Betulkah pemerintah kita sudah lebih kejam dan lebih jahat daripada Fir'aun sehingga layak untuk kita maki-maki? Semoga pemaparan dari Ustadz ini itu bisa dilihat oleh mereka-mereka yang selama ini sering menebar kebencian, dan semoga bahwa mereka-mereka yang selalu menebar hujatan ini bisa berubah dan memperbaiki cara dakwah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idati hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Dan suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantalah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Itu adalah sebuah teladan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa menarik hikmah dari setiap pelajaran, setiap itibar dari sejarah-sejarah masa lalu, dan memberikan spirit kepada kita semua bahwa bagaimana dalam membangun dakwah mengajak manusia dengan cara yang lemah lembut.